Ini cerita tentang 11 orang asing yang bahkan tidak saling kenal. 11 orang yang tiba-tiba disatukan oleh satu kata. KKN. Sistem war, random, tanpa ditanya, tanpa diberi pilihan. Kami hanya diberi satu nama. Desa Pare. Kecamatan Keranggan, Temanggung. Pare itu apa? Pare sayuran? Atau kota Pare yang terkenal kursus bahasa Inggris? Kami bahkan harus googling dulu. Desa Pare itu di mana? Kami datang sebagai 11 orang asing, dihadapkan pada satu nasib yang sama. Pertemuan perdana itu terasa begitu canggung, kaku, dan penuh jarak. Namun, entah sihir apa, saat kami mulai berbagi pandangan, tawa pertama pecah, jarak itu langsung mencair. Kami tidak saling kenal, tapi rasanya kami seperti sahabat yang baru bertemu kembali setelah sekian lama. Begitu hangat, begitu akrab. 1 Oktober 2025. Kami berangkat dengan perasaan campur aduk. Takut, cemas, bertanya-tanya, akankah kami diterima? Akankah kami bisa bertahan 2 bulan di tempat yang bahkan namanya pun kami baru tahu seminggu yang lalu? Dan kemudian kami bertemu kalian. Desa Pare. Bukan nama yang sebelumnya kami rencanakan. Kami bahkan memilihnya tanpa tahu apa-apa tentang tempat ini. Hanya sebuah titik di peta tanpa cerita. Namun, yang kami temui jauh melampaui segala ekspektasi. Sejak langkah pertama kami di Pare, Mendirat, Kamungan, keramahan warga seperti sebuah keajaiban. Kenapa harus dilepas dulu? Desa ini menyambut kami, 11 orang asing, dengan tangan terbuka lebar. Kami tidak sangka, titik kecil bernama Pare ini ternyata punya hati yang begitu besar. Dari hari pertama, kami disambut tanpa ragu. Seolah kami bukan pendatang, tapi bagian dari keluarga yang sudah lama ditunggu pulang. Rasa asing itu perlahan hilang. Yang tadinya sekedar penempatan acak, berubah menjadi rumah sementara yang hangat. Sejak hari pertama, kami sudah tahu, Pare ini berbeda. Kami tinggal di perumahan baru. Dari hari pertama, warga menyambut kami dengan sikap yang begitu ramah, tulus, dan tanpa syarat. Benar-benar tanpa syarat. Seakan-akan mereka mengenal kami jauh sebelum kami datang. Sambutan yang kami terima terasa seperti pulang ke rumah lama. Perum Pare baru bukan hanya jadi tempat tinggal kami. Ini jadi rumah. Rumah yang penuh tawa, cerita, dan kehangatan yang tak pernah kami rasakan sebelumnya. Ada keramahan yang tak terhingga dari setiap senyum ibu-ibu, kehangatan yang tulus dari sapaan bapak-bapak. Kami tak pernah menyangka akan diterima sebegitu luar biasanya. Kebaikan warga Desa Pare ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami hanyalah sekelompok mahasiswa yang ingin belajar dan berkontribusi, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalian menerima kami sebagai anak, sebagai saudara. Yang awalnya kami kira hanya kegiatan KKN biasa, pelan-pelan berubah menjadi hari-hari penuh cerita yang tidak akan lupa seumur hidup.
kami ikut setiap kegiatan warga, mujadahan, fatayat. Masya Allah, tabarakallah, Moms. Yasinan, arisan PKK, posyandu, mengajar TPQ, ziarah, dan di setiap pertemuan itu, kami selalu disambut dengan senyuman yang sama, keramahan yang sama, dan perhatian yang sama. Rasanya seperti menjadi bagian dari keluarga besar yang anggotanya saling merawat satu sama lain. Program kerja kami berjalan dengan lancar, bukan karena kami hebat, tapi karena warga Desa Pare adalah orang-orang yang mau membuka hati. Sosialisasi KDRT yang awalnya kami kira hanya akan berlangsung sekali, ternyata mendapat antusiasme luar biasa sampai kami melakukan pemaparan 5 kali di tempat yang berbeda. Ibu-ibu PKK, kader, dan masyarakat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bertanya, bercerita, bahkan beberapa berbagi pengalaman pribadi. Jadi kalau saya sendiri, saya juga belum nikah, Bu. Dari pasti pacarku belum pengalaman. Ya, jadi belum berpengalaman, Bu. Mungkin kalau saya sebagai fitrahnya sebagai laki sendiri, kenapa kalau misalkan kita ada masalah cenderung pergi, itu untuk meredam emosinya dulu. Daripada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Di momen-momen seperti itu, kami benar-benar merasa bahwa kehadiran kami punya makna. Proker lain pun mendapatkan sambutan yang sama hangatnya. Senam bersama ibu-ibu yang awalnya hanya kegiatan kecil berubah jadi momen penuh tawa dan energi positif. Sosialisasi investasi saham bersama remaja, English Night yang membuat kami bercanda sampai malam, diskusi-diskusi yang terasa akrab, semuanya membuat kami makin yakin bahwa remaja Desa Pare adalah generasi yang cerdas, terbuka, dan penuh potensi. Mereka menerima kami bukan sebagai anak KKN, tetapi sebagai teman. Bengkel Perut, tempat UMKM kuliner, bahkan berubah jadi tempat terbaik kami untuk pulang ketika lelah. Di sana, kami membuat kris, Shopee Food, dan bantu digitalisasi usaha. Tapi, lebih dari sekedar program kerja saja, Bengkel Perut ini adalah titik ternyaman. Tempat kami bercerita, tertawa, dan istirahat dari stresnya program kerja kami. Bahkan, ibu-ibu memberikan kami saran mengenai inovasi brownies Bekatul, tempat yang kalau kami nanti lewat lagi, pasti kami akan kangen sekali. Program Pojok Pancasila pun disambut dengan antusias oleh anak-anak SD. Mereka berdiskusi, menempel sticky notes, bercerita tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan polos dan jujur. Sesuatu yang membuat kami berpikir bahwa mungkin anak-anak selalu punya cara sederhana untuk memahami nilai besar yang sering orang dewasa rumitkan. Di MI, kami mengajari unggah-ungguh bahasa Jawa. Unggah-ungguh. Mencuci tangan 6 langkah, menggosok telapak tangan. Semuanya.
ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, isi. Yang kelima, mengusap jempol kanan dan yang terakhir, Dan guru-guru antusias ketika diajari Canva AI. Rasanya hati hangat sekali melihat guru-guru bersinar matanya waktu mencoba fitur-fitur baru. Dan melihat anak-anak menerapkan bahasa Jawa kromo setiap hari Kamis seperti tradisi kecil yang lahir dari program kami. Sosialisasi anti-bullying di MTS juga berjalan menyentuh. Ada siswa yang bertanya dengan suara pelan, ada yang terlihat serius, ada yang mengangguk tanda paham. Stiker stop bullying yang kami tempel di setiap kelas 9A, 9B, dan 9C seperti tanda kecil bahwa kami pernah hadir untuk berkata, di sekolah ini kalian harus aman. Di PKK Perum Parebaru, ibu-ibu menerima sosialisasi pengolahan sampah organik dengan antusias, berdiskusi panjang, bahkan bercerita tentang upaya-upaya mereka sendiri di rumah. Ada juga proker membuat biopori yang membuat kami belajar bahwa perubahan lingkungan yang baik selalu berawal dari rumah. Salah satu momen paling hangat adalah ketika kami menyajikan brownies bekatul. Respon spontan ibu-ibu, ekspresi terkejut mereka, dan tawa bangga karena bahan yang mereka tahu ternyata bisa menjadi hidangan seenak itu. Sungguh tak ternilai. Mereka terkejut, mereka tidak menyangka. Di momen itu, kami tahu program kerja kami telah menyentuh hati dan membuka mata mereka terhadap potensi yang selama ini sudah ada di lingkungan mereka sendiri. Dan dari semua program yang berjalan, dari semua kegiatan yang kami lakukan, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kehangatan warga Desa Pare. Mereka membantu, menemani, menyediakan tempat, menyambut kami, dan membuat kami merasa berarti. Kadang saat malam, waktu pulang dari semua kegiatan, kami suka saling bilang, "Gak nyangka ya bisa senyaman ini." Yang awalnya hanya KKN, sekarang terasa seperti rumah kedua. Yang awalnya hanya penempatan, sekarang berubah menjadi pengalaman hidup. Yang awalnya kami pikir kami datang hanya untuk mengabdi, ternyata kami justru belajar banyak sekali. Kami belajar tentang kebaikan tanpa syarat, tentang gotong royong sejati, dan tentang menerima orang asing lalu menjadikannya keluarga. Ketulusan warga Desa Pare adalah pelajaran hidup yang mungkin jarang kami temui di tempat lain. 2 bulan terasa sangat singkat, tetapi Desa Pare membuat waktu terasa penuh. Penuh tawa, penuh cerita, dan penuh pelukan halus yang tidak terlihat namun terasa di hati. Rasanya baru kemarin kami datang, canggung membawa rencana program kerja. Kini kami harus bersiap pergi, membawa sejuta kenangan yang tak mungkin kami tukar dengan apapun. Tak terasa perpisahan telah tiba, kami harus kembali. Tapi bagaimana cara meninggalkan tempat yang sudah terasa seperti rumah? Bagaimana caranya melepas tangan yang sudah menggenggam erat? Bagaimana melupakan senyum-senyum yang telah menghangatkan hari-hari kami? Seluruh pengalaman ini, warga yang baik, teman-teman remaja yang ramah, ibu-ibu yang penuh perhatian, anak-anak yang polos dan ceria, suasana sore dan malam yang hangat, semuanya akan tetap tinggal di hati kami. Lama, 2 bulan bersama kalian mengajarkan kami arti sebenarnya dari kata kebersamaan. Kalian telah menjadi bagian dari cerita hidup kami yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih Desa Pare, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik dan teman-teman remaja.
2 bulan ini akan menjadi babak paling indah yang tersimpan rapi dalam memori kami. Berat rasanya mengucapkan selamat tinggal, tapi kami percaya perpisahan ini adalah awal dari kenangan yang akan terus hidup. Terima kasih sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih sudah menjadi keluarga kami. Kami mungkin pergi, tapi Desa Pare akan selamanya tinggal di hati kami. Kami akan selalu merindukan Pare. Salam hangat dari anak-anak KKN-mu. Tapi, di balik semua kehangatan Desa Pare, ada satu hal yang membuat 2 bulan ini begitu istimewa. 11 orang asing yang berubah menjadi keluarga. Dan bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang nyata. Keluarga yang rebutan kamar mandi tiap pagi. Keluarga yang rebutan gosok karena cuma ada 1 setrika. Dan listriknya, jangan ditanya, sering jeglek tiba-tiba. Lagi gosok jeglek, ada yang colokin laptop juga jeglek, hair dryer, catokan, langsung jeglek. Sampai kita hafal di mana screennya, sampai kita hafal siapa yang harus turun nyalain lagi. Keluarga yang masak bareng, walau hasilnya kadang, ya setidaknya kita usaha. Keluarga yang punya jadwal piket beres-beres posko, jadwal yang kadang dilaksanakan, kadang, ya ampun aku lupa piket. Keluarga yang ceweknya tidur bertujuh dalam satu kamar, 7 orang dengan 7 cerita sebelum tidur, 7 alarm yang berbunyi bergantian tiap pagi, dan cowoknya tidur berempat dengan soundtrack khusus. Dengkuran yang kadang bikin yang lain gak bisa tidur, yang cewek juga sih. Kadang ada yang kentut tiba-tiba, gak ada yang ngaku, semua ketawa. Keluarga yang punya sistem kamar mandi pertama, kedua, ketiga, keempat, semua punya giliran, semua harus sabar. Tapi ceweknya itu 7 orang. Kamar mandi cewek cuma 4 yang bisa antri. Yang sisa 3 terpaksa ke kamar mandi cowok karena waktunya gak cukup, diburu-burui waktu. Dan mulailah berebutan kamar mandi antar gender, cowok versus cewek. Siapa yang cepat, dia dapat. Keluarga yang nyuci bergantian, bahkan saat hujan kita tetap nekat nyuci, berharap cepat kering. Tapi ujung-ujungnya udah deh laundry aja. Keluarga yang saling titip barang, saling titip makan. Titip bakso dong, titip ayam geprek, mau es teh, bisa nggak titip? Keluarga yang main ceng-cengan, main apapun asal bareng pasti seru. Keluarga yang batuk bareng-bareng, sakit bergantian selama sebulan penuh. Oktober sakit, November sakit juga. 1 orang flu, besoknya nular ke yang lain. Kayak estafet yang gak ada pemenangnya. Tapi justru di momen-momen ini, di rebutan kamar mandi pagi-pagi, di dapur yang berantakan habis masak, di kamar yang penuh sesak tapi hangat, di jemuran yang gak kering-kering, di sakit-sakitan yang gak ada habisnya. Justru di situ kita jadi keluarga. Kita lewatin semuanya bareng-bareng dengan kekeluargaan yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kekeluargaan yang lahir bukan dari darah, tapi dari pengalaman yang sama, dari tidur sekamar, dari sakit bareng, dari rebutan kamar mandi, dari listrik yang jeglek tiap ada yang nyalain terlalu banyak barang, dari ketawa sampai perut sakit karena hal-hal kecil yang sebenarnya gak lucu. Tapi keluarga gak selalu tentang ketawa dan seru-seruan aja. Kita juga punya momen yang jauh dari manis, debat panjang, sampai mukanya tegang semua. Cekcok karena beda pendapat waktu rapat proker. Rasa gak suka yang kadang numpuk sendiri, kesel yang dipendem karena capek, bete karena hal-hal kecil yang jadi besar, dan keras kepala jangan ditanya. Kita semua punya kepala batu versi masing-masing. Ada yang ngotot pendapatnya paling benar, ada yang diem tapi tajam, ada yang kalau marah langsung ngegas. Tapi dibalik semua itu, pelan-pelan kita belajar nurunin ego. Belajar ngerti bahwa KKN ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang gimana caranya kita menyelesaikan semua bareng-bareng. Kita belajar ngomong baik-baik, belajar minta maaf, belajar dengerin, belajar sabar. Kita belajar bahwa menang sendiri tuh gak ada gunanya kalau akhirnya nyakitin yang lain. Bahwa lebih penting nyari jalan tengah daripada maksa satu jalan. Bahwa keluarga itu tetap keluarga, bahkan di tengah badai paling ribut sekalipun.
Dan mungkin itu yang bikin 2 bulan ini begitu berarti, karena gak semua orang bisa bertemu orang asing yang akhirnya terasa seperti pulang. Karena jarang ada keluarga yang tercipta dari listrik jelek, rebutan kamar mandi, jemuran gak kering, dan obat warung yang jadi sahabat tiap hari. Terima kasih 2 bulan ini. Terima kasih untuk tawa yang gak akan pernah lupa, untuk nangis yang pernah pecah, untuk pelukan yang datang tepat waktu, untuk ribut-ribut kecil yang ternyata justru bikin makin dekat, untuk semua ego yang diturunkan demi kita tetap utuh, untuk malam-malam panjang yang penuh cerita, untuk pagi yang penuh drama kamar mandi, untuk makan bareng, nyuci bareng, sakit bareng, sembuh bareng. Terima kasih untuk setiap detik yang terasa seperti rumah. Huda, Fikri, Rora, Murni, Faiz, Hana, Misa, Chris, Nata, Vernika, dan Dila, 11 orang asing yang dipertemukan sistem war, 11 orang yang sekarang gak akan pernah jadi asing lagi. Ini bukan cuma tentang KKN, ini tentang keluarga kecil yang lahir dari segala kekacauan yang indah. Keluarga yang akan selalu diingat selamanya. Untuk kita, terima kasih sudah bertahan, sudah berjuang, sudah saling menjaga. Terima kasih untuk 2 bulan paling kacau, paling capek, paling ribut, tapi juga paling hangat dan paling berharga dalam hidup kita. Untuk kita, keluarga Posko KKN Desa Pare. 1 Oktober sampai 30 November 2025. 60 hari, 11 orang asing, 1 keluarga baru. 2 bulan, kedengarannya singkat, tetapi cukup untuk mengubah segalanya.